Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan berdiskusi mengenai paper yang berjudul Dampak Transformasi Digital pada Masa Pandemi Terhadap Biaya Perdagangan Jasa di 5 Negara ASEAN. Saya Laurika Gialtiani bersama dua rekan saya, Dwi Fitriani dan Pandu Rizky Pratama yang akan membantu menjelaskan isi dari paper ini. Menurut kami, topik ini sangat penting karena pandemi tidak hanya mengubah bagaimana cara kita bekerja dan bertransaksi, tetapi juga memengaruhi dinamika perdagangan jasa antar negara. Transformasi digital memperluas akses layanan, tetapi bagaimana dampaknya terhadap biaya perdagangan? Apakah meningkatnya digitalisasi otomatis membuat perdagangan jasa lebih efisien atau tidak, seperti itu? Untuk menjawab itu, kita akan memulai dengan memahami bagaimana transformasi digital ini berkembang selama pandemi. Dwi, bisa dijelaskan secara singkat? Oke. Jadi pandemi mempercepat adopsi teknologi digital, terutama penggunaan internet, layanan digital payment, dan platform berbasis aplikasi. Jadi di sini ada 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Semuanya mengalami peningkatan digitalisasi dari 2019 hingga 2022. Jadi pada grafik ini Singapura berada pada posisi tinggi dengan penggunaan internet di atas 90%. Malaysia dan Thailand stabil di level menengah. Sedangkan Indonesia dan Filipina menunjukkan peningkatan pesat meskipun trennya rendah. Grafik ini menunjukkan kalau pandemi itu benar-benar mendorong masyarakat dan dunia beralih secara cepat ke aktivitas digital. Oke, jadi digitalisasi itu meningkat secara signifikan, tetapi pada paper kita ini juga melihat bahwa digitalisasi saja tidak cukup untuk menurunkan biaya perdagangan jasa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tingkat regulasi seperti itu. Pandu, bisa dijelaskan pada bagian ini? Oke. Kami menggunakan Service Readiness Index atau STRI dari OECD untuk mengukur seberapa besarnya hambatan regulasi pada perdagangan jasa. Jadi hasilnya Indonesia dan Filipina memiliki STRI yang relatif tinggi. Akhirnya regulasi jasa di kedua negara masih ketat. Malaysia dan Thailand berada di level menengah, sedangkan Singapura memiliki STRI yang paling rendah, sehingga pasar jasanya lebih terbuka. Nah, yang menarik, perubahan STRI dari tahun ke tahun tuh kecil banget. Artinya, meskipun digitalisasi berkembang cepat, regulasi itu nggak berubah secepat itu. Dan inilah yang membuat dampak digitalisasi terhadap biaya perdagangan tidak terlalu positif. Oke, berarti pada poin ini tuh sangat penting ya, karena digitalisasi itu meningkat tetapi regulasinya tetap, sehingga efeknya itu tidak maksimal. Sekarang kita masuk pada bagian inti, yaitu bagaimana kondisi digitalisasi dan regulasi ini memengaruhi biaya perdagangan jasa. Untuk menghitung biaya perdagangan jasa itu digunakan elastisitas atau ECD. Di sini kenaikan SR itu sebesar 1%, yang mana meningkatkan biaya perdagangan jasa sebesar 2,5%. Hasil perhitungannya itu menunjukkan kalau Singapura memiliki biaya perdagangan rendah, Malaysia dan Thailand berada pada level menengah, sementara Indonesia dan Filipina memiliki biaya perdagangan tertinggi. Jadi, meskipun Indonesia dan Filipina mengalami digitalisasi, STRI mereka tetap tinggi karena regulasi tetap menjadi faktor utama yang menjadi efisiensi perdagangan jasa. Nah, fenomena kayak tadi tuh sering disebut sebagai digitalisasi tanpa liberalisasi. Jadi teknologinya tuh berkembang, tapi regulasinya tuh nggak ikut menyesuaikan gitu, sehingga biaya perdagangannya tetap tinggi.
Oke, jadi dari diskusi kita tadi itu dapat disimpulkan bahwa pandemi itu memang mempercepat digitalisasi di seluruh negara ASEAN, khususnya pada 5 negara ASEAN yang kita bahas pada paper kita. Tetapi peningkatan digitalisasi itu tidak otomatis menurunkan biaya perdagangan jasa. Sebenarnya faktor yang paling berpengaruh itu justru tingkat restriktivitas regulasi yang diukur melalui STRI tadi. Jadi negara yang regulasinya lebih terbuka seperti Singapura itu dapat menikmati biaya perdagangan yang lebih rendah kayak gitu. Sementara negara dengan STRI tinggi tetapi tetap menghadapi biaya yang lebih besar meskipun digitalisasinya meningkat. Oleh karena itu sebenarnya kunci efisiensi perdagangan jasa di negara ASEAN adalah menjalankan digitalisasi dan reformasi regulasi secara bersamaan. Oke. Sebagai penutup, mungkin dari kelompok 8 berharap diskusi ini tuh bisa ngasih gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana digitalisasi dan regulasi bisa bersama-sama mempengaruhi biaya perdagangan jasa di ASEAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.